warahmatullahi wabarakatuh. Kullu hamdin mamlukulillah, kullu hamdin mustahiqulillah, kullu hamdin muqtasunillah. Bi alfi la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian gender dan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Gender itu adalah suatu istilah untuk membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam aspek tertentu. Misalnya, sifat dasar dan tingkah laku itu termasuk perbedaan dari segi seks atau jenis kelamin secara biologis. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Gender itu adalah suatu istilah untuk membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam aspek tertentu. Misalnya, sifat dasar dan tingkah laku itu termasuk perbedaan dari segi seks atau jenis kelamin secara biologis. Nah, jadi dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa gender itu adalah sikap atau peran yang dibawa oleh seseorang dari lingkungan atau kelompok masyarakat, sehingga sifatnya itu bisa berubah. Jadi berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu sifatnya biologis atau sifat bawaan yang melekat sejak seseorang tersebut dilahirkan. Nah, oleh karena itu gender juga didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Maka gender juga bisa didefinisikan sebagai konsep pembagian kerja yang dianggap tepat oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan sesuai situasi dan kondisi budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka gender itu juga bisa dirumuskan sebagai suatu konsep yang mengacu pada peranan-peranan dan tanggung jawab laki-laki dan tanggung jawab perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Nah, kemudian gender itu adalah sifat dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Nah, sebagai contoh, laki-laki pada umumnya itu mempunyai sifat kuat, berani, agresif, pemimpin, pintar, dan maskulin. Sedangkan perempuan pada umumnya itu mempunyai sifat yang lemah lembut, cengeng, rajin, penurut, pemalu, dan peminim. Nah, maka sifat-sifat tersebut dan peran tersebut dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya, tanggung jawab dari situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua jenis insan tersebut. Nah, pandangan masyarakat selama ini menganggap perbedaan seks laki-laki dan perempuan itu menjadikan perbedaan gender antara keduanya dan menjadikan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah, oleh karena itu dengan lahirnya gender ini, maka pandangan tersebut dianggap menyesatkan oleh kaum feminis, dan kini sifat dan peran laki-laki itu telah disejajarkan dengan perempuan, kecuali sifat kodrati secara khusus yang dimiliki oleh kaum perempuan seperti melahirkan dan semacamnya.